Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Izin memperkenalkan diri, nama saya Neng Ajijah dari Prodi KPI 1 yang ingin meringkas atau mereview materi pengantar ilmu dakwah selama setengah semester tahun ini. Yang terdapat 6 materi. Yang pertama ada esensi dan definisi dakwah Islam. Esensi dakwah Islam terbagi menjadi 4. Yang pertama ada teologi. Teologi itu dakwah merupakan bagian dari tugas suci ibadah umat Islam. Yang kedua ada sosiologi. Sosiologi itu yaitu menumbuhkan kesalehan individu dan kesalehan sosial. Yang ketiga ada filsafat. Filsafat itu menemukan makna yang sesungguhnya atau hakikat dari ajaran Islam. Dan yang ketiga ada akademi. Akademi itu mengkaji ilmu dakwah secara teoritis, metodologis, dan praktis. Poin yang kedua ada hakikat dakwah Islam, yaitu merupakan aktualisasi iman yang dimanifestasikan dalam kegiatan manusia beriman dalam masyarakat melalui cara tertentu demi terwujudnya ajaran Islam dalam segala segi kehidupan. Kegiatan tersebut sering disampaikan secara individu ataupun kelompok melalui berbagai metode dan sarana yang bertujuan memberi perubahan dalam kehidupan. Poin yang ketiga adalah definisi dakwah Islam. Dakwah itu sendiri merupakan ajakan manusia kepada jalan Allah atau agama Islam secara menyeluruh, mau itu berupa lisan, tulisan, ataupun perbuatan. Materi kedua yaitu dasar dan sumber dakwah Islam. Keseluruhan materi dakwah pada hakikatnya bersumber dari 2 sumber, yaitu Al-Quran dan hadis. Terdapat 3 poin dalam materi ini. Yang pertama, sumber normatif dakwah Islam yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran yaitu kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Hadis menurut istilah syara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, ataupun pengakuan. Poin kedua adalah landasan filosofi dakwah Islam. Dakwah menjadi kebutuhan umat manusia sebagai pemberi kebahagiaan dalam hidup, kebutuhan manusia terhadap hidayah Allah. Poin ketiga ada dasar hukum dakwah Islam. Disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125, di samping memerintahkan kaum muslimin untuk berdakwah, sekaligus memberi tuntunan bagaimana cara-cara pelaksanaannya, yakni dengan cara yang baik dan sesuai dengan petunjuk agama. Wajib ain dalam arti wajib bagi setiap umat muslim untuk berdakwah dengan apa yang dia ketahui. Materi ketiga yaitu definisi dan ruang lingkup ilmu dakwah. Definisi ilmu dakwah secara umum ialah pengetahuan yang berisi cara-cara dan tuntunan-tuntunan bagaimana seharusnya menarik perhatian manusia untuk menganut, menyetujui, melaksanakan suatu ideologi, pendapat, dan pekerjaan tertentu. Sedangkan definisi dakwah menurut Islam ialah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia ini dan di akhirat. Poin kedua ada objek ilmu dakwah yaitu mad'u. Di dalam dakwah memiliki beberapa objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek material yaitu semua aspek ajaran Islam hasil dari realisasinya terhadap sistem, pengetahuan teknologi, sosial, hukum, ekonomi, pendidikan, terdiri dari pendakwah. Dalam hal ini, objek ilmu dakwah adalah si pendakwah itu harus mampu menguasai materi-materi yang ingin disampaikan.
Yang kedua ada mitra dakwah. Mitra berarti teman, yang dapat diartikan juga dengan orang yang mendengarkan dakwah. Di sini mitra dakwah sangat membantu proses jalannya dakwah itu sendiri. Yang ketiga, metode dakwah. Metode termasuk dalam objek ilmu dakwah karena agar orang yang mendengarkan dakwah dapat menerima dan memahami apa yang telah disampaikan. Yang keempat, pesan dakwah. Seorang pendakwah, tujuan utamanya adalah menyampaikan materi-materi atau pesan kepada mad'u, dan dalam hal ini pendakwah harus dapat memahami atau menguasai pesan apa yang harus disampaikan agar mad'u dapat menerima dengan baik dan mudah dipahami. Yang kedua, objek formal. Sudut pandang yang dikaji dalam disiplin utama ilmu dakwah yaitu disiplin tabligh, pengembangan masyarakat Islam, dan manajemen dakwah. Objek formal terbagi menjadi 3, yaitu disiplin tabligh. Tabligh adalah penyampaian pesan oleh dai terhadap orang-orang untuk kembali ke fitrahnya sebagai hamba yang wajib melaksanakan perintah-perintah Allah. Yang kedua ada pengembangan masyarakat Islam. Pengembangan berarti memperluaskan jaringan Islam dimulai dari diri sendiri, keluarga, tetangga. Sebagai contoh, Rasulullah SAW telah mengembangkan Islam dimulai dari keluarga sehingga Islam berkembang ke seluruh Mekah sampai ke Madinah, bahkan ke seluruh penjuru dunia. Yang ketiga ada manajemen dakwah. Manajemen adalah cara bagaimana program atau rencana yang diciptakan dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan. Oleh karenanya, objek dakwah sebaiknya diklasifikasikan agar memudahkan dakwah, seperti kelompok awam dan intelektual, kelompok masyarakat kota dan desa, kelompok industri dan pegawai negeri, serta kelompok remaja, pria dan wanita. Poin ketiga ada metode ilmu dakwah. Metode dakwah dapat diartikan sebagai jalan atau cara yang digunakan oleh dai dalam mencapaikan dakwahnya kepada mad'u. Penggunaan metode yang benar merupakan unsur yang sangat penting dalam menjunjung proses dan hasilnya suatu kegiatan dakwah. 3 metode yang menjadi dasar dakwah yaitu hikmah. Hikmah yaitu berdakwah dengan memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah dengan menitik beratkan pada kemampuan mereka, sehingga di dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam selanjutnya mereka tidak lagi merasa terpaksa atau keberatan. Yang kedua ada maudiyah hasanah. Maudiyah hasanah adalah berdakwah dengan memberikan nasihat-nasihat atau menyampaikan ajaran Islam dengan rasa kasih sayang, lemah lembut, sopan santun, sehingga nasihat dan ajaran Islam yang disampaikan itu dapat menyentuh hati mereka. Yang ketiga ada mujadalah. Mujadalah yaitu berdakwah dengan cara dialog, bertukar pikiran dan membantah dengan cara sebaik-baiknya. Argumentasi yang kuat mengemukakan dalil lakli logika dan dalil nakli nas Al-Quran dan hadis dengan tidak memberikan tekanan-tekanan dan tidak pula dengan menjelekan yang menjadi mitra dakwah. Poin keempat ada struktur ilmu dakwah. Dakwah terdapat struktur ilmu dakwah yang meliputi tentang filosofi dasar mengenai unsur-unsur dakwah, teori mengenai konteks dakwah, dan teknik mengenai interaksi antar unsur yang dapat melahirkan berbagai problematika dalam berdakwah. Adapun struktur ilmu dakwah yaitu meliputi ilmu dasar, ilmu teknis, dan ilmu bantu. Yang pertama, struktur ilmu dakwah dalam ilmu dasar. Ilmu dasar dakwah merupakan suatu disiplin ilmu yang memberikan kerangka teori dan metodologi dakwah. Ilmu dasar ini merupakan salah satu cabang ilmu dakwah
yang menggunakan prinsip-prinsip paradigma, kerangka teori, sistem, serta metodologi dakwah. Sedangkan yang termasuk ilmu dasar secara teori yaitu dasar-dasar ilmu dakwah, filsafat dakwah, sejarah dakwah, metodologi dakwah, psikologi dakwah, studi keluarga muslim, dasar-dasar ilmu tabligh, penyampaian, dasar-dasar ilmu bimbingan dan penyuluhan Islam, dasar-dasar ilmu manajemen dakwah, serta dasar-dasar ilmu pengetahuan masyarakat Islam. Yang kedua, struktur ilmu dakwah dalam ilmu teknisi. Ilmu teknisi dakwah merupakan suatu disiplin ilmu yang memberikan kerangka teknis dalam kegiatan berdakwah. Adapun ilmu dakwah teknis terbagi menjadi 4 kelompok besar, yaitu teknologi tabligh, ilmu teknis komunikasi dan penyiaran Islam. Dalam teknologi ini terdapat beberapa komponen di dalamnya, yaitu teknik khitabah meliputi berita dakwah, penulisan tajuk rencana, dan fitur dakwah. Yang kedua, teknologi irsyad, ilmu teknis bimbingan dan penyuluhan Islam. Komponen yang termasuk dalam teknologi ini yaitu teknik penyuluhan Islam, kesehatan mental, psikoterapi Islam, dan metodologi penelitian. Yang ketiga ada teknologi tadbir, ilmu teknis mengenai dakwah. Dalam kelompok ilmu teknis ini, komponen-komponen yang berkaitan antara lain teknis manajemen organisasi Islam, manajemen pelatihan dakwah, manajemen pengembangan lembaga dakwah. Yang keempat ada teknologi tatwir, yaitu ilmu teknis pengembangan masyarakat Islam. Dalam teknis pengembangan masyarakat Islam, komponen yang termasuk di dalamnya yaitu teknis penyuluhan Islam, kesehatan mental, psikoterapi Islam, metode penelitian, penyuluhan Islam, komunikasi antara pribadi dan kelompok, khafiyah, mujahadah, dan lain-lain. Yang ketiga ada struktur ilmu dakwah dalam ilmu bantu. Ilmu bantu dakwah merupakan salah satu disiplin ilmu yang teorinya dapat membantu guna mengembangkan teori-teori dakwah ataupun memahami hakikat dakwah. Adapun komponen yang termasuk ke dalam ilmu bantu dakwah antara lain ulumul Quran, ulumul hadis, usul fikih, tafsir, hadis, sejarah peradaban Islam, ilmu komunikasi. Materi yang keempat yaitu bentuk kegiatan dakwah Islam. Terdapat 4 poin. Yang pertama tabligh. Tabligh sendiri memiliki makna yang berarti penyampaian atau menyampaikan. Sedangkan secara istilah, tabligh merupakan kegiatan menyampaikan ajaran Allah dan Rasul kepada orang lain maupun umat muslim. Yang kedua, tadbir. Tadbir adalah ajaran Islam dengan mengoptimalkan fungsi lembaga dan organisasi dakwah, mau itu formal ataupun non formal. Poin ketiga ada irsyad. Irsyad dibagi menjadi 2, yaitu irsyad nafsi adalah suatu metode dakwah di mana konseli dan konselor menyatu dalam diri dai, atau dengan kata lain mad'u itu menyatu dalam diri seseorang. Yang kedua, irsyad Islam adalah proses penyampaian dan internalisasi ajaran Islam melalui bimbingan, penyuluhan, psikoterapi Islam dengan sasaran individu atau kelompok kecil. Poin keempat ada tamkin, adalah pengembangan dan menganut istilah ialah kegiatan dakwah implementatif melalui gerakan aksi amal seperti memperdayakan sumber daya manusia dan alam. Materi yang kelima yaitu rukun unsur-unsur dakwah Islam. Unsur-unsur dalam istilah komunikasi atau disebut rukun dalam istilah fikih memiliki makna segala sesuatu yang harus terpenuhi, dan jika tidak terpenuhi tidak bisa terjadi suatu kegiatan. Atas dasar pengertian itu, unsur-unsur dakwah
satu dengan lainnya saling bergantung dalam prosesnya. Dakwah adalah kegiatan untuk mengajak dan menyuruh manusia kepada Islam agar manusia memperoleh jalan hidup yang baik dan benar, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup dan kehidupannya selama berada di dunia ini selalu dalam petunjuk Islam, sehingga akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak, karena hakikat daripada kehidupan di dunia adalah penghantar untuk kehidupan akhirat yang abadi. Terdapat 6 poin dalam materi ini. Yang pertama adalah pelaku dakwah atau dai. Dai adalah orang yang melaksanakan dakwah baik melalui tulisan maupun lisan maupun perbuatan yang dilakukan secara individu, kelompok maupun organisasi atau lembaga. Poin kedua ada objek dakwah atau mad'u. Mad'u atau penerima dakwah adalah seluruh umat manusia tanpa kecuali, baik pria maupun wanita, beragama maupun belum beragama, pemimpin maupun rakyat biasa, seluruh umat manusia, karena Islam bersifat universal. Objek dakwah pun adalah manusia secara universal. Hal ini didasarkan juga kepada Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah untuk mendakwahkan Islam kepada segenap umat manusia. Poin yang ketiga, ada materi dakwah yaitu maudhu. Materi atau pesan dakwah adalah pesan-pesan yang berupa ajaran Islam atau sesuatu yang harus disampaikan subjek kepada objek dakwah, yaitu keseluruhan ajaran Islam yang ada di dalam kitabullah dan sunnah Rasul. Pesan dakwah berisi semua bahan atau mata pelajaran yang berisi tentang pelajaran agama yang akan disampaikan oleh dai kepada mad'u dalam suatu aktivitas dakwah agar mencapai tujuan yang telah ditentukan. Poin yang keempat yaitu media atau wasilah dakwah, yaitu segala hal yang dapat mengantarkan kepada sesuatu yang dimaksud. Sedangkan secara istilah adalah segala sesuatu yang dapat mendekatkan kepada sesuatu lainnya. Alat yang digunakan sebagai pengantar atau pelaksanaan dakwah diantaranya berupa tulisan, lisan, visual, audio, dan keteladanan. Poin yang kelima, ada metode atau uslub dakwah. Secara bahasa, kata metode dalam bahasa Latin berasal dari dua akar kata, yaitu meta yang berarti melalui dan hodos yang berarti jalan atau cara. Dalam bahasa Yunani, metode berasal dari akar kata metodika yang berarti ajaran tentang metode, sedangkan dalam bahasa Arab, metode disebut tarik atau tarikoh yang berarti jalan atau cara. Kata-kata tersebut identik dengan kata uslub. Poin yang keenam, atsar atau efek dakwah. Dalam setiap aktivitas dakwah pasti akan menimbulkan reaksi. Artinya, jika dakwah telah dilakukan oleh dai dengan materi dakwah, wasilah, tarikah tertentu, maka akan timbul respon dan efek atsar pada mad'u atau penerima dakwah. Materi yang keenam adalah konteks dalam aktivitas dakwah. Terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah dakwah nafsiyah, yaitu proses dakwah yang terjadi dalam diri pribadi seseorang. Dakwah nafsiyah berdimensi personal dan menempati posisi awal dalam pembahasan dakwah Islamiyah. Yang kedua ada dakwah fardiyah, merupakan metode dakwah yang dilakukan seseorang kepada individu lain atau satu orang atau banyak orang dalam jumlah kecil dan terbatas. Poin yang ketiga ada dakwah fi'ah qalilah, dakwah yang dilakukan secara dai terhadap kelompok kecil dalam suasana tatap muka, bisa berdialog secara respon mad'u terhadap dai, dan pesan dakwah yang disampaikan dapat diketahui seketika.
Poin yang keempat, ada dakwah hizbiyah. Adalah segala satu model dakwah organisasi dipimpin Pusat Persatuan Islam dalam segala aspek kegiatan berdakwah. Persatuan Islam adalah salah satu organisasi kejayaan di Indonesia yang mengembang misi untuk menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kelima, ada dakwah ummah. Proses dakwah yang dilaksanakan pada mad'u yang bersifat masya atau masyarakat umum. Yang keenam, ada dakwah su'ubiyah. Dakwah su'ubiyah adalah antar suku atau bangsa. Proses dakwah yang berlangsung dalam konteks antar bangsa, suku atau antar budaya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah pengucapan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.